Oke, halo teman-teman dari investor, semangat channel cuan saham di Asa Teknikal dari Harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin, tanggal 4 Mei 2026, mengawali candle bulan Mei. Dan cukup menarik marketnya, dan seperti biasa nanti kita masih ISG dan juga ada saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari tinggal klik link sosial base deskripsi dan nanti bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan tonton pasti akan saya jawab kalau saya ada waktu. Aja jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, jadi sampai Jumat harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik ya, yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang gabung grup Telegram CCS publik, teman-teman bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Tapi bagi teman-teman yang gabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga caranya teman buka YouTube cuan-cuan saham. Lalu bisa simak video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5 dan sampai 6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan sudah berhasil submit tinggal menunggu invitasi aja. Apabila ada kendala, gagal submit atau sudah submit tapi belum di-invite, bisa hubungi Telegram @ccs_admin, nanti akan dibantu secara manual, seperti itu. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens ya, baik dari stock pick, watchlist, discuss, weekly meeting, dan lain sebagainya. Itu untuk yang Telegram, tapi bagi teman-teman yang mungkin tidak pakai Telegram, pengen stay di YouTube, trading lebih santuy, cenderung swing, dan lain sebagainya, teman-teman bisa subscribe yang member only videonya cuan-cuan saham. Caranya teman-teman buka itu cuan-cuan saham versi desktop, nanti di sebelahnya desktop tuh bisa pakai laptop maupun komputer, di sebelahnya subscribe akan ada tulisan join, tinggal klik aja lalu pilih salah satu. Atau ini ya, ada our member ini, paling kanan ada join, klik aja lalu pilih salah satu, dan teman-teman akan bisa mengakses member only videonya cuan-cuan saham. Isinya apa? Jadi kontennya di setiap hari Minggu itu nanti akan ada pembahasan market secara eksklusif, dan akan ada stock pick saham 1-3 saham yang cenderung digunakan untuk swing dan bisa tinggal dieksekusi beserta dengan trading plan-nya. Lalu juga live weekly di Telegram nanti juga akan saya siarkan untuk di YouTube membership. Jadi bagi teman-teman yang di YouTube juga nanti akan bisa mengakses live-nya yang di mingguan seperti itu. Mau ke Telegram silahkan, mau ke YouTube silahkan, mau yang free juga silahkan. Ada konten harian ya, Senin sampai Jumat. Dan kalau kita perhatikan, ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 IHSG merah terus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari saya ngonten, tanggal berapa aja nih? 19, 20, 23, 27, 29, sama 30 April. Itu agak 4 mana, 6 hari berturut-turut lah. Ya, karena ini ya, thumbnail saya itu kalau market baru merah, thumbnailnya merah. Tapi kalau marketnya baru hijau, thumbnailnya hijau. Kayak gitulah arti dari warnanya. Cuman ya, Indian market kita memang baru penuh dengan tekanan. Nah, itu tadi beberapa add-ons ya dari cuan-cuan saham. Sekarang kita masuk ke IHSG, di mana hari ini sebenarnya kalau saya perhatikan ya, marketnya cukup menarik. Naik 0,22%. Candlenya tidak terlalu solid dan transaksinya terlihat bagus ya. Ini indikasi sesuatu yang cukup menarik. Artinya ada volume yang besar. Volume besar itu terjadi karena adanya transaksi yang besar ya. Itu kan kalau match transaksi itu kan terhitung volume ya. Jadi misalkan kalau cuman bid dan offer itu nggak masuk ke volume. Tapi kalau sudah di HK, udah di haki, HK, jadinya volume. Dan ini indikator dari transaksi, dan transaksinya hari ini cukup besar. Transaksi terjadi cukup besar itu artinya ada sebuah match ya. Bahasanya kayak gini. Ketika akumulasi atau distribusi dan harganya itu bergerak, itu artinya yaitu sedang di markup. Jadi harga dimakan terus sama ditarik, either itu ditarik ke atas atau ditarik ke bawah ya. Jadi misalkan contoh ada apa nih, misalkan ini ya, BRPT lah, tanggal-tanggal ini, misalkan tanggal 18 September, dia naik 16%. Most likely Broksumnya akan akumulasi ya, dan itu artinya dia baru diakum sambil ditarik ke atas. Tapi ketika harga tidak kemana-mana dan volume itu cukup besar, seperti contoh hari ini, itu biasanya sedang terjadi akumulasi kalau nggak distribusi, seperti itu. Nah, itu satu. Kalau terjadinya di atas, misalkan cuma 0, berapa persen, transaksinya gede banget, itu biasanya distribusi. Jadi bandar udah TP. Harga dijagain biar nggak jatuh, tapi dia jualan. Itu yang sering biasa terjadi, bidnya ditebelin, tapi offernya diisi terus. Di HK, retail pada FOMO, bidnya ditebelin, lihat wah bid tebel. Nah, terus pada HK, offernya diisi, dan seterusnya.
Itu yang biasanya terjadi di atas. Nah, kalau di bawah most likely biasanya yang terjadi adalah akumulasi kayak gitu. Cuman intinya ini adalah data tambahan ya. Itu bisa menggunakan untuk apa ya bahasanya, feedback kita lah. Jadi dalam mengambil keputusan kita ada data tambahan dari transaksi, akumulasi, distribusi dan lain sebagainya. Tapi in the end ya kita ikuti price dan paling enak pakai technical analysis. Cuman itu salah satu feedback yang pengen saya masukkan dalam view hari ini. Cukup menarik hari ini ya, walaupun kita nggak kemana-mana, cuma 0,22 tapi transaksinya cukup besar, which is itu bagus. Terus yang kedua, kalau teman-teman perhatikan asing hari ini ya, ini saya kan sambil buka ya di sekuritas, sudah cukup menarik hari ini. Kemarin apa sih kita yang paling dress itu BBCA, terus habis itu BBRI. Kalau saya lihat BBCA sekarang sudah tidak terlalu dress net sell-nya. Nih hari ini dia net sell-nya cuman kalau saya lihat di sekuritas sih cuman sekitar 150 miliaran lah tuh. Kalau dibandingkan kemarin ketika 800M, 1T, 500M, 200M, 300M, ya sekarang at least sudah mendingan. Dari data tersebut kita bisa melihat bahwasanya asing mulai jenuh jual. Itu satu ya. Ini cuma sebagai data tambahan aja. Itu satu. Yang kedua kalau kita perhatikan apa satunya BBCA apa? BBRI kan? BBRI. Nah, ini bahkan lebih bagus lagi kalau saya perhatikan hari ini ya. Dia net sell-nya cuman sekitar 18 miliar ya. Dibandingkan kemarin-kemarin BBRI net sell 100 miliar, 200 miliar dan seterusnya. Hari ini BBRI net sell-nya cuman sekitar 18 miliar. Artinya apa? Itu cukup bagus. Kita bisa berasumsi bahwasanya asing sudah mulai jenuh jual di IHSG. Itu satu ya. Tapi ya lagi-lagi itu cuman data tambahan. Untuk masalah entry, exit dan lain sebagainya ya kembali ke price action ya. Cuman at least kita bisa melihat seperti itu. Hari ini yang lumayan deres memang di Bank Mandiri sama Goto. Ya Bank Mandiri mulai keluar beritanya sudah ada dividen per share-nya, tanggal cum date-nya. Ya biasanya kan retail pada HK ya itu dimanfaatkan buat outflow dulu di Bank Mandiri. Nanti mungkin mulai kondusif lagi ketika dia sudah selesai cum date kayak gitu ya. Dan Goto. Ya Goto hari ini baru ada special case lah kemarin dibawa ke pidato. Cuman intinya yang pengen saya sampaikan adalah dari movers kita, dua movers kita ada BCA, BRI, itu asingnya sudah mulai tidak terlalu dress. Tapi baru hari ini ya, kalau kemarin-kemarin masih lumayan kenceng, hari ini mulai mengecil. Nah nanti kita bisa melihat beberapa waktu ke depan apakah mereka konsisten jualannya berkurang atau kalau enggak ya mereka bisa hari ini doang yang rehat. Besok diguyur terus-terusan itu juga masih bisa kayak gitu. Tuh. Dan maksudnya apa? Maksudnya itu kan BCA sama BRI itu proxy asing ya. Ketika asing mau masuk ya belinya BCA BRI. Ketika asing mau keluar ya keluarnya pakai BCA BRI. Nah, kalau kita lihat outflow-nya sudah semakin menipis, harapannya di area yang bagus ini asing sudah mulai tidak agresif lagi. Artinya ada indikasi kalau penjualnya mulai kering ya, harga sudah tidak berpotensi untuk turun lagi. Kalau kita cocokkan dengan price actionnya dua movers kita, BBCA ini juga 0,85%, harga udah nggak turun lagi, dan big view-nya pun dia juga sudah masuk area yang cukup bagus, ditambah kalau BBRI, ini malah candle-nya bagus, ini bullish harami, ya. Kalau ada konfirmasi, BBRI ini reversal, tuh, sudah apa ya ini namanya, sudah ada tanda-tandanya lah, teman-teman bisa searching aja di Google, yang namanya bullish harami, tapi masih butuh konfirmasi. Ya tinggal besok break atau enggak itu konfirmasi dari BBRI. Tapi at least sudah ada sign seperti itu. Nah, maksudnya apa? Yang pengen saya sampaikan adalah posisi sekarang market itu melanjutkan view kemarin ya. Kita sedikit review lagi lah. Kita berada di area buy on weakness-nya IHSG ya. Tuh. Dan kemarin memang sudah terjadi pantulan pertama. Ini kan break of structure lalu masuk ke bow. Itu di area 0,618. Kemarin sudah muncul pantulan pertama, tapi belum ada bullish divergence. Karena MACD harganya masih lower low, dan MACD-nya pun juga masih lower low. Tapi sekarang IHSG berpotensi membentuk bullish divergence apabila MACD-nya berhasil golden cross. Karena apa? Harga ke samping, sedangkan indikatornya ke atas. Itu kalau harga sudah tidak turun lagi. Artinya kita masih membutuhkan banyak konfirmasi. Ya yang namanya sign bottoming memang seperti ini ya. Jadi ya harga sudah masuk area kuat, barang dikumpulin, konsol-konsol dikocok-kocok dulu biar yang nggak kuat pegang, nggak kuat ngehold pada cabut, habis itu baru ditarik. Seperti itu. Cuman kalau saya perhatikan juga dari price action, IHSG ini sudah tidak membentuk lower low maupun higher high lagi. Terakhir kemarin low-nya itu kan di 6876 ya, dan high-nya di 7109 ya.
Dan kita bisa gunakan candle kemarin 30 April itu sebagai inside bar. Dan hari ini pun saya berharapnya tuh tadi ada body hijau ya, biar jadi harami juga. Tapi ternyata enggak, bodinya masih merah, artinya ya belum terjadi harami. Tapi kita masih bisa gunakan inside bar, artinya candle pada tanggal 30 April digunakan sebagai support dan juga resisten. Kalau misalkan IHSG besok breakout 7109, ada potensi kita akan menguat. Tapi kalau misalkan IHSG jebol dari 6876, kita akan lanjutkan pelemahan. Mana yang terjadi, biarkan market yang mengkonfirmasi. Itu pure, ini juga perlu benar-benar butuh konfirmasi dari market. Intinya kalau dia jebol ya prepare aja ke 6600-an. Tapi kalau misalkan dia breakout alias break dari 7109-nya, ada potensi dia menguat. Menguatnya kemana? Karena penurunan terakhir itu dia tidak terjadi lower low, ada potensi kita membentuk yang namanya double bottom. Potensi. Selama belum terjadi semuanya masih potensi. Tapi at least kalau dia udah nggak lower low, kalau di sini kan dia masih lower low ya. Low, lower high, lower low, maka naik itu adalah pullback ya. Ini kan break of structure, ini pullback, maka dia turun lagi. Tapi kalau dia sudah same low, ada potensi antara dia membentuk sebuah lower high lagi, atau same high atau higher high. Nah kalau sudah jadi higher high, itu adalah konfirmasi penguatan IHSG. Itu satu. Bottomnya terbentuk di situ kalau sudah terjadi double bottom atau higher high dari structure, sudah ada break of structure. Itu satu ya. Yang kedua, kalau kita perhatikan juga dari bonds kita ya, nih kita juga posisinya sama, baru di pucuk dan ada potensi menguat. Tapi kalau kita lihat dari strukturnya, ini kita lihat sedikit ya, dari strukturnya bonds, ini kan masih ada BOS ya. Nih, ini ada break of structure, high, higher low, higher high. Maka ini adalah buy on weakness memang ya. Dan ada potensi either itu dia lower high, same high, kalau nggak higher high. Harapannya apa? Ini pullback. Jadi ini dia membentuk lower high atau same high, habis itu dia lower low. Dan kalau bondsnya menguat, terjadi inflow ke market, dan itu juga bakal bagus buat IHSG juga, seperti itu. Another view, kalau kita coba cek divergennya, sudah ada divergen dari bondsnya Indonesia. Yang artinya apa? Ada potensi bonds akan mulai menguat, itu ya. Tapi ya lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi, seperti itu. Lanjut ke problem saat ini yang diomongin banyak orang ya. Saya tadi sebenarnya melihat ada salah satu riset di Instagram, ada yang nge-backtest dari tahun berapa gitu, saya lupa. Nge-backtest korelasi antara IHSG dengan USD, pelemahan rupiah. Dan sebenarnya salah satu kesimpulan yang saya lihat dari itu pakai metode kuantitatif ya, di regresi, kalau saya lihat kesimpulannya adalah IHSG itu tidak terlalu kuat korelasinya terhadap rupiah, kayak gitu. Itu satu. Cuman yaitu lagi-lagi buat data tambahan aja. Nah kalau kita lihat dari price actionnya saat ini pun ya, market ini posisinya sudah ada di area targetnya tuh, dan dia butuh yang namanya reversal juga kalau memang dikasih. Nah apa ya yang pengen coba saya sampaikan adalah sebenarnya kita ini ada di posisi kalau semuanya on track ya, bondsnya menguat, rupiahnya menguat, IHSG-nya putar balik, sekarang ini bottom-bottomnya ya, dan indikasinya mulai kelihatan, asingnya outflow-nya berkurang dan lain sebagainya di saham-saham movers ya. Kalau saya lihat Goto masih lumayan, terus habis itu ada Bumi, BRMS, Astra, Aman dan lain sebagainya ya. Itu kalau dibandingkan dengan BRI, BCA ya moversnya tidak sekuat mereka berdua kayak gitu. Jadi ya ya itu ya, untuk konfirmasinya adalah kita tunggu aja apakah market ini akan breakout 7109 ya, atau dia akan lanjut penurunan di 6876 ya. Yang mana yang terjadi, kita doakan yang terbaik, dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Yang penting kita bereaksi, siap. Kalau misalkan ditarik ya kita siap, punya barang, siap-siap trimming dan lain sebagainya. Kalau dia jebol ya sudah, tinggal batasi resiko aja, seperti itu. Dan itu untuk IHSG, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Another view juga kalau kita cek dari indikator divergennya ya, nah saat ini sudah mulai muncul dari RSI-nya. Jadi ini yang dibutuhkan untuk reversal ya, dan ya sekarang cuman butuh yang namanya break of structure, yaitu break 7.700. Nah kalau lewat 7.700 yang terjadi dia akan mulai ada structure bullish ya. Ini nanti misalkan contoh ya, set breakout, ini kan BOS.
nanti BOS lagi, BOS dan seterusnya. Itu tapi nantilah, kita nggak perlu ngomongin 7.700 juga, karena ya masih lumayan panjang ya, itu sekitar berapa persen kalau mau ke sana. 11%. Kan nggak mungkin juga market kita naik 11%. Kecuali rupiah kita menguat banget, bonds kita menguat juga, pasti market juga kecipratan. Cuman untuk sekarang expect di sini dulu aja. 7109 sama 6876 sebagai konfirmasi, either itu reversal ataupun melanjutkan penurunan. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke. Itu untuk ISG ya. Kita sekarang masuk berapa saham pilihan. Saya pengen coba cek dari sebenarnya ya, kalau dilihat dari price action dan volumenya ya, since GoTo closing di 51 ini sebenarnya bagus ya, itu. Cuman ya memang dia di support terlemah lah. Dan secara structure dia masih downtrend banget. Kayak gitu. Jadi ya amannya kalau mau nunggu bullish, ini bahasanya apa ya, untuk orang-orang yang mau akum jangka panjang lah, beli sekarang kayak gitu, karena ada harga termurah kecuali di FCE. Tapi kalau teman-teman yang sudah mau terbentuk tren ya mendingan tunggu balik reversal dulu, karena dari bigger view-nya ini masih downtrend banget ya, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low lagi. Jadi ya amannya tunggu reversal. Tapi kalau teman-teman percaya dengan GoTo di harga termurah mau masuk ya silakan aja. Tuh. Tapi kalau baru downtrend akut banget, mungkin mendingan agak tunggu sedikit reversal. BBCA ini juga menarik loh, Broxomnya hari ini sudah mulai ada yang cover lah, asingnya ikutan. Makanya nggak terlalu besar ya outflow-nya hari ini. Kalau kita lihat masih net sell sekitar 150-an miliar. Tapi ya at least ya itu kan suatu peningkatan yang kemarin diguyur berapa ratus mulai mengecil kayak gitu ya. Kita bisa asumsikan dia mulai kering dan lain sebagainya, itu juga bisa. Kalau dari big view juga masih sama BBCA ya, nih dia udah masuk ke area bow ini sebenarnya di 6.200 sampai 5.300 tuh. Kalau buat yang jangka panjang ya sebenarnya dia masuk area beli, tapi ya tergantung style masing-masing ya. Apakah mau nunggu reversal, mau nunggu apa, itu tergantung masing-masing. Divergennya juga udah muncul ini di weekly bahkan. Artinya trennya sudah mulai melemah untuk BBCA. Daily-nya juga udah muncul, RSI-nya udah mulai divergen. Momentumnya sudah mulai melemah, ada potensi dia menguat. Jadi ya memang ya itulah. Dan memang apa ya bahasanya, di bottom-bottomnya market itu apa ya gak semudah itulah mantulnya. Kalau teman-teman ingat kemarin ketika di sini ya 6980 berita ABCDEFG bentuknya bahkan mau terlihat descending, baru akhirnya dia meledak kayak gitu ya. Sama dia juga akan ngocok dulu ya, kalau naik ya reversal seperti itu. BBCA masih sama big view-nya. Bumi masih reject, tapi kalau saya lihat Broxomnya juga cukup menarik. Hari ini asingnya juga masih net sell ya, sekitar 100 M-an kalau di Bumi. Dan kalau dari Broxom lah nih, YU beli, masa Chengdong beli nih. Tapi ya nggak semua YU Chengdong ya, YU yang pakai juga banyak. Cuman kemarin memang dia pakai apa namanya, pakai YU lah Chengdong. Tapi nggak mungkin beli lagi sih. Tuh. Cuman so far so good Bumi, walaupun dia reject ya. Kemarin udah kita bahas, intinya dia kena resist. Wajar kalau turun dulu, selama nggak lower low ya ini proses pembentukan higher low ya. Nih kalau kita cek di intraday, low high, higher low, higher high, maka terjadi yang namanya break of structure. Kalau view besarnya bisa cek video kemarin ya, ini break of structure, maka di sini bisa bow nih. Wah, dikasih area bow ini 230. Bahasanya kalau mau dibuat setup di intraday itu kayak gini. Buy-nya 230, stop loss under 220, TP-nya berapa? Lower high 240, same high 250, higher high baru di sekitar 260-an. Itu untuk Bumi. Tapi secara price action juga bagus. Udah 3 tarikan juga ya. 1 2 3 boom. Nah, kalau hoki besok kita naik. Tuh. Itu untuk Bumi. Terus BRPT. Nah, kita bahas aja deh BRPT hari ini. Saya juga seharian mantengin BRPT ya, karena kalau saya lihat cukup menarik BRPT hari ini transaksinya. Dia juga ada net buy ya. Sesi 1 kalau nggak salah masih net sell, tapi sesi 2 dikejar ada net buy. Kita bahas aja. Oke, hari ini BRPT enggak turun, masih naik 0,54% kalau dibanding closing kemarin dengan candle yang sangat jelek dan volumenya juga sangat besar ya. Tuh.
BRPT kalau kita perhatikan strukturnya juga bullish ya. Dia kemarin ada all time high di sini, lalu break of structure dan kemarin dia ada buy on weakness ya. Nih, kena 0,618 lalu naik sampai 2590. Nah, di area tersebut dia kena supply, ada gap dan ditambah area pullback-nya, lower high yang di sini. Pas kena 0,618 lalu dia turun sekarang sampai 1845 seperti itu. Nah, tapi satu hal yang menarik, BRPT ini ada BOS. Kemarin kan dia ada punya lower high di 2340, sedangkan kemarin dia naik sampai 2550. Artinya apa? Ada konfirmasi pembalikan arah. Nah, untuk saat ini mindsetnya itu dia sedang membentuk sebuah higher low. Jadi kan low, high, higher low, next-nya berpotensi untuk membentuk higher high. Higher high selanjutnya kemana? Kalau di target ke sini. Kita bisa tarik Fibo yang paling luar, nah itu sekitar 2700-an. Cuma untuk sekarang itu semua masih potensi dan view itu tidak gagal selama BRPT tidak jebol yang 1200. Nah, kalau kita perhatikan area buy on weakness-nya dari Fibonacci bawah sampai ke atas kita tarik ya, itu area baunya BRPT memang di sekitar 1600 dan dia belum menyentuh. Tapi beberapa teman-temannya kayak Cuan terus PTRO itu udah pada kena area baunya. Cuman mereka berdua tidak ada konfirmasi. Nah, itu yang bikin agak apa ya? Yang udah kena bau nggak ada konfirmasi, yang ada konfirmasi belum kena bau. Cuman ya so be it lah, seperti itu. Nah, satu hal yang cukup menarik juga dari BRPT kalau kita perhatikan volume tarikannya ya, dari kemarin bottom di bawah sampai kemarin dia swing high, itu sekarang sudah mulai mendekati area POC. Artinya apa? Artinya di area ini ibarat kata gini, BRPT dari tanggal 6 April sampai tanggal 15 April itu isinya buyer semua. Makanya candlenya naik. Beli. Nah, dari range ini 100% dia punya spread, nggak sampai 100 sih. Oh, sampai 114% dia punya spread. Average-nya di mana? Average-nya itu kalau dari POC-nya ya, itu di sekitar area 1825. Artinya apa? Area sekarang mendekati average market yang kemarin tarik dari sini sampai ke sini. Kalau teman-teman buka Broxum-nya dari tanggal swing low, swing high dan lain sebagainya, bisa kelihatan kemarin siapa yang tarik dan average-nya juga di berapa. Tapi intinya sekarang sebenarnya BRPT juga sudah mulai masuk ke area yang bagus. Cuman memang dia masih belum ada perlawanan ya kalau kita lihat dari candlenya. Tapi sebenarnya kalau kita masuk ke intraday, saya lihat sudah mulai cukup menarik ya. Saya lihatnya kayak gini, seharian ini ya, saya kan mantengin BRPT. Kayak udah mau ditarik, tapi habis itu keluar seller besar sekali ya. Ini kayaknya mau ngeringin sellernya ini. Jadi dia masih turun terus, jadi ya ditarik dulu biar sellernya keluar. Dah ditarik ke atas, sellernya keluar. Terus harganya turun. Nah, turun sellernya mau lanjut terus, mau lanjut jualan. Dia guyur, tapi di 1830 dijagain ya. Kelihatan, ini volume paling gede tadi sekitar jam 1. Ini di candle 1 jamnya, sekitar jam 1 banyak terjadi transaksi di bawah. Artinya apa? Ada yang jualan gede dan ada yang tampung gede. Dan kalau kita perhatikan harga nggak bergerak. Nah, bisa kita asumsikan bahwasanya di area tersebut titik cukup kuat. Antara buyernya juga sudah kuat, sellernya juga cukup kuat. Nah, berdasarkan indikasi tersebut, ada potensi memang sekarang sudah mulai masuk ke area yang kuat dari BRPT. Tapi kalau dari price action dan Fibonacci, memang dia berpotensi 0,618-nya sampai ke 1600. Nah, mana yang hit, saya pun juga belum tahu. Bisa juga dia sampai ke sini naik, bisa juga dia sampai 1600 baru naik, bisa juga dia turun sampai jebol 1200 atau 1200. Yang kita lakukan harusnya adalah bereaksi ya. Kalau kita punya posisi, tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau belum punya posisi, pengen punya posisi, tahu juga apa yang harus kita lakukan. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja, tinggal ditoleransi. Karena juga tidak mungkin ya yang namanya beli paling bawah, jual paling atas itu kita sebagai retail, kecuali tonton bandar. Bahkan event bandar pun juga ini barangnya belum kering. Satu tarikan dia sampai ke atas, barangnya masih sisa, kembali ke average-nya juga. Seperti itu. Kalau dari momentum sebenarnya jujur belum terlalu enak ya BRPT ini. Semuanya mengarah ke bawah, price action ke bawah, momentum ke bawah. Nah, dia memang butuh konfirmasi doang itu. Dan tinggal ya sudah, dan kita perhatikan aja. Kalau kita perhatikan juga hari ini transaksinya cukup menarik. Ini kelihatan ada yang jualan dress sekali di 1850-an. Tadi itu ya yang saya maksud ya. Jadi kayak harga dipancing, naik, terus habis sellernya sudah mulai keluar, harga terus dia jualan. Kita asumsikan si AF ya. Karena dia net sell paling besar kan. AF ini jualan terus. Dari harga berapa nih? Anggaplah dari harga 2000 sampai 1850 dia jualan terus.
Tapi di area sekitar 1850 sampai 1830 yang tadi saya bilang ada transaksi besar tuh mulai dikumpulin sama si OD. Nah, siapakah OD ini saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu motifnya dia apa, dia time frame-nya berapa lama, mau hold berapa puluh tahun saya juga nggak tahu. Cuman yang jelas mulai ada yang cover. Kita bisa asumsikan seperti itu. Itu ya. Tinggal untuk konfirmasinya ya kalau dikasih breakout lah 2040 baru akan menarik untuk BRPT seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk support sebenarnya kalau kita perhatikan masih di 1760 dan juga 1600. Itu dari Fibonacci-nya. Tapi kalau dari average dan juga transaksi, area sekarang sudah mulai cukup menarik dari BRPT. Tuh, batasi resiko aja. Itu untuk BRPT ya. Ya di market yang seperti ini arahnya baru ke bawah, naik dikit di TP, ya kita memang harus ekstra apa ya? Ekstra fokus lah. Kayak ya kemarin ketika marketnya trending naik turun lagi turun naik lagi dan seterusnya. Cuman sekarang ketika marketnya baru kayak gini arahnya ke bawah, ISG ke bawah, ya mau nggak mau kita harus bisa main cepet ya, alias kita cari DCB beli di support mantul ke atas, beli di support mantul jual, beli di support mantul jual dan seterusnya. Kalau kejar atas pasti pusing itu mungkin untuk yang capitalnya masih fleksibel ya. Kalau capitalnya masih gesit kayak belut bisa keluar masuk ya mantul bawah jual atas, mantul bawah jual atas dan seterusnya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin capitalnya jumbo, modalnya jumbo, ya sekarang malah fase buat akumulasi. Kumpulin, ketika breakout nanti baru diperhatikan lagi. Ya itulah, kembali ke style masing-masing aja, dan yang paling penting batasi resiko. Cuan kemarin udah kita bahas ya, dia udah mulai masuk ke baunya. Cuman kalau kita perhatikan juga masih lumayan deres sellernya. Mencoba naik, tapi masih ada yang guyur lah, YU-nya yang cukup gede. Asiknya juga masih nggak terlalu gede sih, net sell-nya cuma 30M di cuan ini. Dan kalau kita backtest ini juga cukup kuat korelasinya dengan net foreign ya. Tuh, secara transaksi juga masih bagus foreignnya di cuan. Teman-teman bisa backtest sendiri lah. BBRI, oke, kita bahas BBRI ya. Kita bahas BBRI di mana hari ini dia mulai naik 1,67%. Candle-nya bagus dan volumenya juga tidak terlalu besar. Tapi secara transaksi dia cukup menarik ya, karena akhirnya dia mulai net sell gak terlalu gede ya. Foreignnya beli 287M, jualnya 305. Jadi ya net sell-nya cuma sekitar berapa? 20M-an ya. Nggak sampai 20M, dan itu sudah apa ya? Saya melihat indikasi mulai kering lah barangnya si asing ini. Either itu mulai kering, kalau nggak ya mulai nggak mau jualan lagi. Kenapa nggak mau jualan lagi ya? Karena harga sekarang sudah cukup murah kayak gitu. Atau at least mulai ada yang cover. Dan ternyata kalau kita perhatikan dari semua asumsi tadi, yang terjadi adalah BBRI mulai ada yang cover si KZ ini. Menurut dia mungkin sudah murah, makanya diserok ya. Ini masih beberapa jualan ditampungin sama si KZ dan juga CC ini, seperti itu. Tapi yang dominan adalah si KZ. Makanya dia big akumulasinya cuma top 1 doang. Dia makan hampir barangnya 3 broker teratas ya. YURX AK ini 80M, 90 tambah 30 pas 120 dimakan sama KZ sendiri itu. Nah, artinya apa? Ya di area sekarang sudah mulai ada yang berminat beli, dan ini bukan uang retail ya. Kalau uang retail kan biasanya ya itulah ya, transaksinya kecil-kecil, terus berjejer-jejer kayak urunan gitulah, kayak urunan itu apa ya? Patungan ya. Kalau bahasa Indonesianya patungan. Tapi kalau ini kan kayak satu broker yang bisa pakai cuman orang-orang tertentu, dananya jumbo beli paling atas. Nah, ini indikasi yang lumayan bagus karena dia sudah mulai di cover. Kalau kita lihat, kita cocokkan dengan price actionnya, area sekarang juga BBRI itu sudah mulai masuk ke area yang cukup murah. Karena kalau dari structure, dia kemarin ada all time high dan buy on weakness-nya itu di 3.200 sampai 2.680. Nah, kemarin dia sampai ke 3.000 dan area tersebut adalah target lower low-nya. Jadi kita double aja ya. Kalau ini Fibonya, ini kan kita tarik dari swing low COVID 2020 sampai swing high Maret 2024, area bow-nya di 3230 sampai 2680. Oke, ini area bow dari retracement bullish-nya. Oke, itu satu. Yang kedua, kalau kita tarik Fibo dari bawah sini, ini kan kemarin dia punya swing low ya, 3360 sampai swing high dia punya di 4450, dan dia break off structure
maka target penurunannya di 3020 sampai area 2830. Nah, kalau kita perhatikan dua kotak ini, tadi kan range-nya lebih lebar, 32 sampai 27. Nah, kalau ini 3000 sampai 28. At least apa? Sudah mulai mengecil area buy dari BBRI itu. Dan kalau kita cocokkan dengan transaksinya, asing mulai kering dan lain sebagainya, sudah mulai ada yang cover. Itu indikasi yang lumayan bagus lah. Masih indikasi, belum ada konfirmasi. Konfirmasinya gimana mas? Sekarang BBRI cuma butuh volume. Dia kalau ada breakout ya, dan minimal breakout 3110. Misalkan besok dikasih volume breakout 3110, ya sudah, itu akan menjadi sign bottoming dari BBRI. Apakah habis itu naik ke 6000? Enggak juga. Banyak juga ya dia resisten-resistennya, dan ini akan menjadi resisten yang sangat kuat. Itu di sekitar 3700. Seperti itu. Jadi mungkin ya kalau ditanya target terdekatnya, ini bahkan belum ada konfirmasi nih. Tapi kalau misalkan anggaplah dia breakout 3110 tadi, targetnya harus sekitar 3600-an. Seperti itu. Nanti kita update lagi. Tapi kalau buat jangka panjang ya harusnya sudah lumayan oke lah. Tuh. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk BBRI, kita lanjutkan. Saya pengen coba bahas Mina, boleh deh. Ini juga bagus transaksinya hari ini. Memang kemarin Mina hari Kamis ya. Hari Kamis tuh geraknya agak beda. Ini menuju close, akhir-akhir tuh ada yang makan lah. Jadi close-nya lumayan bagus ya. Ketika yang lain pada melemah, dia ada yang cover. Tuh, ini juga jadi salah satu stock pick baik di Telegram maupun di YouTube juga. Dan hari ini dia berhasil breakout naik 13% dengan volume yang bagus. Nah, kita bahas price action-nya, di mana Mina ini sebelumnya dia bullish ya. Dia punya structure bullish, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Dan area sekarang dia itu belum sih sampai ke bawahnya. Kalau bawahnya sebenarnya 161. Cuman ya dia sudah ada respon lah di 222. Dan area tersebut adalah area trendline dari Mina. Kalau nggak salah yang sini, saya lupa. Tuh. Nah, sempat mantul sekali kemarin di bulan Februari, tapi masih ada reject lower high. Dan pantulan kedua kemarin di bulan Maret 2026. Yang cukup menarik di Maret ini, dia berhasil menguat, bikin continuation, dan sekarang close di 383. Sebenarnya, ya, kalau kita menggunakan chart pattern dari continuation-nya, kita asumsikan ini bullish frag, ada potensi Mina ini targetnya ke sini, sekitar 565. Tapi kalau kita perhatikan dari structure-nya juga, medium-nya, dia ini kan baru cenderung ranging. Karena dia punya SAM low, high, SAM low. Jadi ya untuk moderate-nya mungkin kita incar target di 450 terlebih dahulu. Untuk uji SAM high. 50 itu juga bukan titik ya, tapi area. Kalau saya bilang dari 400 sampai 450 ini sudah area cukup kuat. Ini kan di sini sebelumnya ada seller ya. Ada yang guyur di sini. Nah, most likely ketika kejemput nanti akan ada guyuran lagi. Tinggal kuat mana buyer atau sellernya. Tapi yang jelas kalau kita perhatikan dari Fibo-nya juga, dia sudah menuju resisten terakhirnya setelah 386-450. Dan kalau berhasil break yang 450, Mina akan kembali memiliki sebuah structure uptrend. Next targetnya di berapa? All time high sekitar 59-700. Tapi untuk sekarang ya kita nggak usah mikir ke sana dulu, intinya kita perhatikan aja. Cuman kalau dari closing masih so far so good itu. Untuk support sekarang masih di 320. Kalau teman-teman masih punya barang masih oke untuk di hold, tinggal jaga trimming aja. Dan yang penting sama selalu batasi resiko, gunakan area-area tadi. Dari transaksi juga cukup menarik hari ini, ada yang akum ya. Tuh, terlepas yang akum siapa, ya ikuti aja permainannya. Toh juga dia yang tarik kayak gitu. Itu untuk Mina ya, gunakan resist tadi untuk target-target selanjutnya. Kita lanjutkan, saya pengen coba cek. Ini malah kurang enak Tins. Antam, BNBR, yang lain pada nggak ada spread. Telkom, Telkom juga ikut-ikutan nih. CCRX, asingnya gimana? Masih net sell tipis tapi kayak juga mau dividen ya ini ya. Ini udah lower low, harusnya sih sudah divergent nih Telkom ini. Harusnya. Ini udah lumayan kuat nih divergentnya ini. Tuh, tapi dia kan masih ada BOS ya. Ini kan low, lower low. Artinya ya expect aja dia ke 0,618. Tuh, targetnya 3080. Ya kita bahas deh Telkom, di mana ini dia naik 2,85%.
candlenya cukup solid dan volumenya tapi tidak terlalu besar. Ya mungkin ini juga mau dividen ya. Dia kan dividennya sekitar bulan Juni, setahun sekali dan tanpa interim. Jadi biasanya jackpot sih itu. Kamis 178, ini 212. Besok dividennya berapa? Udah ada info atau belum? Nah, kalau kita cek key statnya, at least kalau revenue-nya meningkat ya, most likely juga dividennya naik sih. Ya ada penurunan sih kalau kita perhatikan ini, tapi 2025. Kalau 2024-nya juga ada penurunan ya dibandingkan 2023. Cuman ya kita perhatikan aja nantilah. Karena kalau saya perhatikan ya, dalam tanda kutip negaranya juga baru BU. Walaupun apa namanya? Walaupun sekarang dividennya BUMN tuh udah nggak ke APBN, larinya kan ke Danantara ya. Cuman ya Danantara itu kan juga bisa digunakan untuk pembiayaan lah. Jadi sebenarnya juga ya kalau BU dalam tanda kutip masih bisa diperas juga seperti itu. Karena Danantara itu ibarat kata kayak BUMN spin-off ya. Jadi sebelumnya kan semuanya induknya negara gitu di bawah kementerian, tapi kan di spin-off, dibuatin badan Danantara itu. Nah, Danantara bisa ikut, nyatanya dia kan juga ikut apa namanya? Ikut dalam tanda kutip proyek-proyek pemerintah ya, kayak yang WTE, terus juga hilirisasi dan lain sebagainya. Jadi ya itu sebenarnya great movement ya. Karena gini, kalau misalkan contoh, ini kita ngomongin Danantara sedikit ya. Misalkan contoh kemarin, pemerintah itu mau ada BUMN butuh suntik modal, butuh right issue gitu. Kan pemerintah kan harus tebus gitu. Nah, kalau mereka nggak punya dana, kalau mereka kan dananya berarti dari APBN. Kalau misalkan BUMN mau right issue kayak gitu. Nah, makanya kemarin sempat rame kan waktu zaman Bu SMI itu, Bu Sri Mulyani, waktu pada minta suntik, saya lupa apa aja, kalau nggak salah infra-infraan itu pada minta suntik, ya pada komen, wah ini perusahaan negara biayain bla 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 bla. Nah, sekarang kan jadi spin off ya. Induknya siapa? Danantara. Dan Danantaranya bisa cari utang sendiri. Itu pinternya ada Danantara. Kalau kemarin negaranya mau biayain BUMN, ya dia utangnya masuk ke neracanya Indonesia. Tapi ketika sekarang sudah di spin off, ya Danantara kan ada Patriot Bonds dan lain sebagainya. Nah, itu kan jadi sesuatu yang apa ya? Ya semoga teman-teman paham lah. Tapi itu poinnya dari sebuah spin off kayak gitu. Ya cukup menarik sebenarnya permainannya Danantara ini. Jadi kayak kamu dalam tanda kutip tetap ikut dukung negara, tapi kamu bisa cari pembiayaan sendiri gitu. Jangan buat APBN kita tekor gitu. Asumsinya kalau perusahaannya pada nggak untung. Cuman sebenarnya ya BUMN kita pun juga pada setoran. Cuman intinya great movement juga lah kayak gitu. Nah, itu tadi intermezzo ya. Kembali ke Telkomnya sendiri, di mana kalau kita perhatikan juga dia sudah ada sebuah bullish divergence pada penurunan kemarin. Jadi kita expect momentumnya sudah melemah dan ada potensi untuk rebound. Tapi terakhir dia masih ada break of structure ya. Ini low, lower high, lower low. Maka dari itu saat ini Telkom ada potensi untuk menjemput lower high-nya. Jadi ini 3.300 swing high, sampai kemarin swing low dia ada di 2750 swing low, dan ya ini adalah target Telkom terdekat. Ya, itu sekitar 3080 sampai 3180. Syaratnya apa? Syaratnya dia harus breakout 2940 karena dia masih berada dalam mother candle tanggal 24 April. Masih di dalam lah. Ini kan low-nya kan 2750, high-nya 2940 ya. Dia kan masih berada dalam sebuah range ini. Nah, kalau dia breakout atau breakdown, di situ baru akan ada pergerakan. Tuh. Tapi kalau dilihat dari momentumnya ada potensi dia mau breakout dan menuju ke pullback-nya dulu. Seperti itu. Ya mungkin gini, nanti baru turun dulu seperti itu. Nah, melihat moversnya juga kayak gini ya, semoga jadi sign yang bagus buat market kita juga. Dilihat dari transaksi cukup menarik, mulai ada yang akum, dan kalau kita lihat jangka panjangnya ya, Telkom ini memang masih net akum ya. Jadi ini akumnya bagus banget ya. Ini bukan buyback. Saya lupa ada buyback atau enggak. Tapi baik dari BDM maupun dari foreign-nya, Telkom itu bagus banget ya. Tambah momentum, dia juga mau bagi dividen dan lain sebagainya ya. Ada potensi dia juga mau tarik IHSG juga seperti itu. Intinya tuh, nah kalau mau dibuat plan ya silakan ya. Bisa entry cari base buy lah under 2890, stop lossnya under 2750, TP-nya di 3080. 1:1,3 ya. Mau dieksekusi atau enggak silahkan, kembali ke masing-masing. Itu untuk Telkom.
Kita lanjut Petro. Petro ini juga udah masuk bow. Tapi hari ini flow-nya belum terlalu bagus. Foreign-nya juga nggak terlalu galak sih. Ya dia nggak ada volume juga hari ini. Jadi naik turun lagi. Ibarat kata kayak retail lawan retail lah kalau nggak ada volume itu. Kalau pengendalinya banyak itu kan sepakatnya susah. Kalau pengendalinya satu bandar ya udah dia mau naik ya dia naik. Kalau dia mau turun ya dia turun. Tapi ketika retail lawan retail, volumenya kecil, naik di TP-in, turun dibeli lagi, naik di TP lagi dan seterusnya. Tapi kemarin udah kita bahas ya PTRO masih bagus ya. Tinggal ikuti view terakhir aja. Astra ini juga mau dividen, mau cumdit tanggal 5 Mei. Oh, hari ini cumdit 292 ya. Besok gap down dulu nih. High, higher low, lower high. Berapa poin ini? 292 ya. Besok mungkin turun 292. 6075 kurangi 292 berapa? 5800-an ya. Ya mungkin turun sedikit lah sampai ke support. Oh, pas ini bisa spec buy. Karena di sini dia same high. Kalau besok ke same low 59 ya kalau mau spec buy ya silakan. Akumnya juga bagus ya. Cuman dia belum ada GM. Ada sih GM di sini. Astra, Dewa ini juga nggak ada spread. Bufa nggak ada spread. SDMU wah ini ya galak ya yang kayak gini ya. Kalau teman-teman belum bisa trading di saham seperti ini ya mendingan hindarilah. Karena kalau keguyur ya sudah wassalam, harus bisa cepat. BRMS ini juga cukup menarik sebenarnya BRMS ini ya, karena dia ada GM juga kemarin, tinggal cari bow-nya. Padi. Nah, padi ini kita bahas ya. Mungkin dia ngikut minanya. Padi juga hari ini volumenya bagus. Hari ini padi naik 13,89%, candlenya bagus, volumenya juga cakep. Nah, saya pengen spesifik ke view kecil aja, dimana padi ini kan kemarin dia contraction ya, atau sering disebut konsolidasi. Konsolidasi itu menentukan arah, yang bisa terbentuk candle kayak apa, pattern 50-50 lah. Tuh, di sini kan kita bisa lihat seller kuat, harga turun. Buyer kuat, harga naik. Seller kuat, harga turun. Buyer kuat, harga naik. Seller kuat, harga turun dan seterusnya. Ini 50-50. Either itu dia bisa break maupun breakdown. Tapi ada clue terakhir yang menentukan arah, yaitu di sini ya. Nih, kalau kita lihat dari swing high terakhirnya, dia volumenya gede. Ini indikasi dari duit mulai masuk seperti itu. Volume itu nggak bisa bohong. Teman-teman bisa carilah yang volumenya gede. Nah, maka dari itu, dari 50-50 ini, kalau kita tambahin dengan volume, saya rasa ada potensi padi ini untuk konsolidasinya kembali ke utara. Seperti itu. Tapi lagi-lagi nanti biarkan market yang mengkonfirmasi. Nah, kalau kita lihat transaksinya pun juga cukup bagus. Walaupun akumnya ya ini retail lawan retail sih. Ini MU-nya juga jualan. Tuh, sepertinya lebih baik ikuti price action-nya aja. Tapi intinya ini adalah beberapa resist dari padi ya. 224 kita bisa tarik Fibo sampai 74. Dan ini adalah beberapa resistnya. Padi baru akan cakep kalau dia break 151 karena di sini dia punya BOS ya. Kalau dia break yang 151, high, higher low, higher high. Udah selesai lower high-nya. Tuh. Jadi ya biarkan market yang mengkonfirmasi. Untuk sekarang support masih di area 113 sampai area 105 dan selama tidak jebol area tersebut, padi arahnya ke atas. Tuh. Penting sama, batasi resiko aja. Satu lagi terakhir mungkin kita bahas apa yang ada spread. Ini juga gap down ya. Ya biasanya sih kalau bentuknya kayak gini minyaknya mau turun, nanti batu bara juga mau turun. Tuh ini pullback ini minyaknya nih bisa nge-short. Nah, kemarin udah kita bahas ya. Minyaknya kan short nih. 1 2 3 pullback. Tuh, kalau minyak turun ya biasanya batu bara juga ikut turun. Nih, NCF-nya. Ini juga pullback ini. Ini kan breakdown structure. Nih, breakdown structure, Fibo, short, turun dulu. Jadi ya udah kelihatan di ADI kalau batu baranya kelihatan mau turun dulu. Tapi masih bagus. Itu saham-saham batu bara masih pada bagus. Nanti bisa diperhatikan lah bau-baunya di bawah. Tuh, untuk sekarang ya nanti kita update lagi. Apa nih terakhir nih? BBNI loh, ini juga akum terus loh ini. Nih ya, teman-teman lihat hari ini foreignnya juga udah. Jadi di masa kita banyak fear dan lain sebagainya, mereka ngumpulin barang kayak gitu. Ya itulah ya. Kemarin juga ada kasus ini, kasus itu. Cuman ya
duit nggak bisa bohong, mereka ngumpulin barang terus. Hari ini pun juga akum. Beberapa kali juga saya lihat BBN ini mulai net buy. Tuh, barang mulai dikumpulin lah. Ya kita lihat dari foreign flow-nya dah. Nah ini, wah dikumpulin terus ini. Retailnya cut loss semua, asingnya makan. Tuh. Menarik ini. Kalau di harga sekarang teman-teman ketemu average-nya, kita bahas deh BBN ini deh. Lama banget nggak bahas BBN ini. Kita bahas BBN ini di mana hari dia naik 3,23%, candlenya cukup menarik dan volumenya terlihat juga belum terlalu besar, jadi belum ada breakout ya. Dari big view, memang dia kalau jebol 3.600 itu jelek ya, karena ada head and shoulder kiri, head shoulder kanan lah. Cuman dia masih dijaga, jadi ini maksud dari melihat pada time frame yang lebih besar. Weekly-nya dia masih shadow doang. Kalau di market forex maupun crypto ini biasanya liquidity sweep ya, jadi sengaja dijebolin support terus habis itu dimakan. Itu malah indikasi dari mau reversal, karena ibarat kata barang ambil alih lah. Retail kan biasanya kan taruh stop loss di kayak gitu ya, di bawah support 3.600 mereka pasang stop loss. Nah si institusi ini pada beli kayak gitu. Tapi satu hal yang nggak bisa bohong ya money flow dan volume. Kelihatan dia ngumpulin, walaupun kalau kita bandingkan dengan outflow-nya belum sebanding. Tapi at least dari inflow terakhir ini ada indikasi yang bagus, tinggal kita lihat sekonsisten apa. Itu yang saya maksud juga dari big bang mulai pada murah. Karena juga BBN ini pun juga sudah mulai masuk area yang cukup murah. Nah kalau kita lihat dari price action-nya, terakhir BBNI dia cenderung ranging ya. Karena ini same high ya. Ini juga sama, ini namanya liquidity sweep juga ini. Tuh. Saya yakin ketika breakout di sini pasti banyak yang bahas breakout ya. Terus diguyur. Banyak yang buy and breakout diguyur. Buy and breakout lagi, guyur lagi. Nah, mereka dapat liquidity bisa jualan kayak gitu. Saya pun juga waktu itu kegocek ya, ada BOS di sini, cuman ternyata nggak valid ya, turun dan seterusnya. Nah, kalau kita asumsikan saat ini dia masih ranging, cara biar nggak kegocek gimana sih? Ya harus lihat time frame lebih besar. Tuh. Nah, kalau kita asumsikan saat ini dia masih cenderung ranging, maka ya untuk sekarang ada potensi BBNI kembali ke arah sekitar 4.600-an. Kalau dia asumsi masih ranging. Tapi yang sudah valid mana sih? Di sini kan dia ada lower low ya. High, low, lower high, lower low. Maka dari itu kita bisa tarik pullback-nya dulu. Dari sini sampai ke sini, dan ini adalah target terdekat dari BBNI. Itu sekitar 4.200 sampai 4.440 seperti itu. Jadi ya blue chip-nya malah pada mau naik. Jangan-jangan gantian ini. Saatnya blue chip kembali berjaya lagi ya. Konglo-konglonya masih pada rehat, blue chip-nya pada mau jalan ini. Big banking, karena ya apa yang sudah turun dalam bakalan naik, apa yang naiknya tinggi bakalan turun ya. Cuman ya semoga naiknya barengan lah. IHSG kembali all time high. Itu BBNI ya. Untuk support ya masih sekitar 3.700, atau kalau teman-teman mau buat plan ya ini 3.600 buang 7% dibanding ya anggaplah 14% biar 1/2. Tapi BBN ini mau beli berapa ratus miliar juga bisa kemakan ya, dia sangat liquid seperti itu. Tuh untuk BBNI tadi mau terakhir tapi kok masih cukup bersemangat. Kalau udah nggak ada yang menarik nih terakhir deh. ASPR nih ya, volumenya masih meningkat. Udah kena target itu, hati-hati. ADMR masih kena guyur. Ini sweep juga nih, ya. Kelihatan udah break downtrendnya, di call di mana-mana dan lain sebagainya, guyur. Transaksinya, ini ada yang merealisasikan profit. Besok gantian ini yang guyur. Itulah, ya. Derita retail. Kayak Cupatka ya. Beginilah derita cinta. Deritanya tiada akhir. ESA ini juga koreksi dulu. Jadi ya bagus flow-nya. Ini traktor, MDKA, emas. Nah, kalau dilihat dari komo-komonya mau koreksi ya kayaknya gantian lah. Konglo dan apa namanya? Banking. Film juga cakep banget ini. Kalau teman-teman bisa lihat flow-nya bagus banget itu film tuh. Perjalanan masih jauh harusnya. INDF, INDS, wah saya mau makan. Bisa masuk story ini. Skip aja lah saham-saham kayak gini kalau belum bisa ikut ya. SIP, INKP, Alfamart juga bau itu, bau besar.
Udah, itu dulu aja mungkin untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan support mana gratis tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.